Saya Dian Salsabila. Saya Rosa Rinisa. Saya Anissa Dharma Lestari. Kami akan menampilkan hasil tugas ABSS Premier D20 tentang penjualan dan servis berikut tutorial. Pertama, kita buka aplikasi IBSS, klik create, next, kemudian isi company name, address, phone number, fax number, dan email address. Setelah semuanya selesai, klik next. Current financial years diganti jadi 2020. Conversion month diganti jadi Januari. Number of accounting period diganti jadi 13. Kemudian next. Dicek kembali apakah ada yang salah atau tidak. Kalau sudah benar, klik next. Pilih opsi yang pertama, kemudian next. Industry classification diganti menjadi retail, dan type of business diganti menjadi computer dealer. Kemudian next, klik change, kemudian pilih file yang ingin disimpan. Kemudian next, pilih yang command center. Setelah muncul menu awal, klik setup, preference. Kemudian di bagian sistem, ideal in multiple di checklist. Di bagian Windows yang automatically checklistnya dihilangkan. Kemudian di bagian sales, warm form duplicate di checklist. Setelah itu, klik terms, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian payment is due diganti menjadi in a given. Diskon diganti menjadi 10, balance due days jadi 30, diskon for early menjadi 2%. Setelah itu, klik OK. Di bagian purchase juga sama, warm of duplicate-nya di checklist. Setelah itu, klik security, klik lagi user ID, lalu kita ketikkan Mona user ID-nya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan mata uang. Untuk mata uang itu ada di menu list, lalu pilih currency. Di sini tampil banyak mata uang, lalu kita delete dulu untuk beberapa mata uang yang tidak digunakan. Caranya, klik mata uangnya, lalu klik kanan, delete, kemudian sisakan hanya ada 2 mata uang yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan yaitu mata uang Singapore Dollars dan United States Dollar lokal. Setelah selesai, kita akan membuat mata uang yang pertama, yaitu mata uang rupiah. Dan yang ini kita gunakan yang lokal.
lalu kemudian kita klik edit. Setelah klik edit, kita tulis kodenya dengan IDR. Ya, kita ketik kodenya IDR, kemudian current name-nya kita tulis rupiah. Untuk nominalnya sudah sesuai. Lalu untuk simbolnya berarti rupiah, kita klik Rp. Setelah selesai kita pilih OK, lalu kembali lagi. Dan kita akan membuat untuk pembuatan mata uang dolar USD. Kodenya USD, lalu current name-nya kita ketikkan United States dollar. Kemudian kita ganti nominalnya menjadi kemudian kita ganti nominalnya menjadi 14.122. Lalu simbolnya kita ubah USD, US dollar. Setelah selesai kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke mata uang yang dolar Singapura. Untuk dolar Singapura karena sudah ada, kita klik edit. Lalu kemudian nominalnya kita ganti menjadi 10.431. Kemudian simbolnya dolarnya sudah sesuai. Kemudian kita klik OK. Setelah kita merubah tiga-tiganya, kita close. Kita lanjut lagi ke pembuatan data akun. Viral lagi tuh. Lalu kita masuk sekarang ke menu akun. Kita klik akunnya, lalu ke menu account list. Yang kita hapus pertama kali adalah akun 12120. Sekarang kita cari 12120. Payroll check account. Nah, yang ini kita hapus. Cara menghapusnya, klik edit. Kemudian klik kanan, delete account. Cara yang sama digunakan untuk yang 12130 dan 12210.
Nah, yang ini yang 2210 juga kita hapus. Setelah kita hapus account, kita akan lakukan di pengaturan data akun untuk mengedit data akun. Di edit data akun di sini kita akan mengedit nomor akun dan nama akunnya. Kita cari yang 2110. Ini kita klik, lalu kita edit, kita ubah account name-nya menjadi cash (IDR). Kemudian setelah kita rubah, kita klik saja OK. Kita klik saja OK. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang 12140. Kita ganti account name-nya Bank BCA (IDR) juga. Akunnya diganti undeposit cekwe. Kita ganti, kalau sudah kita klik OK. Untuk 4 dan 5 kita cari dulu. Caranya sama seperti tadi. Yang terakhir kita ubah. Oh, sepertinya sudah selesai. Jadi kita tutup saja. Kita lanjut pengaturan. Kita lanjut. Sekarang kita ke pembuatan linked account. Pilih menulis, lalu currencies. Pilih yang mata uang rupiah. Kemudian masuk ke receivable account. Jika sudah sesuai, kita masuk ke payable account. Kalau sudah sesuai juga, kita klik OK. Selanjutnya kita ke mata uang SGD. Kita ke receivable account. Jika sudah sesuai, kita ke payable account. Jika sudah sesuai juga, kita close aja, langsung OK. Lalu ke mata uang Singapura dolar. Receivable account-nya jika sudah sesuai, bisa kita langsung next aja ke payable account. Jika payable account-nya juga sudah sesuai, klik OK, lalu close. Selanjutnya kita ke pembuatan data pajak. Ada di menulis, lalu kita klik text code.
Lalu PPN-nya kita double klik. Kalau sudah di input, kita klik OK saja. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan data job. Untuk pembuatan data job, kita bisa masuk ke menulis, kemudian kita pilih jobs, dan di sini saya sudah menginput J itu untuk jasa dan P untuk produk. Untuk pembuatan kategori, kita ke menulis lalu kategoris. Karena saya udah bikin, yaitu ada dua, yaitu L dan O, lokal dan overseas. Lalu klik OK. Kita masuk ke custom list and price level untuk membuat price level. Dan di sini saya sudah menginput. Kalau sudah, kita klik OK saja. Setelah itu, langkah terakhir kita akan membuat backup dari file yang kita buat. Caranya, klik file lalu verify company file, itu diklik, kemudian kita pilih OK saja. OK. Kemudian kita kembali lagi ke menu file lalu backup. Lalu kita backup all data, lalu continue. Kalau sudah, kemudian ini penyimpanan filenya. Untuk file backup, disarankan untuk membuat folder baru agar mempermudah mencari. Kalau sudah di save, kita ketik namanya dulu. Kalau sudah di save, kita tunggu sampai backupnya berhasil. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bisa langsung exit saja. Setelah itu kita akan mengisi data customer. Yang pertama, klik card file, kemudian card list. Klik new, kemudian di bagian name diketikkan dengan PT KAP, card ID, address, dan currency disesuaikan dengan soal. Pada bagian selling details, sales layout diganti menjadi no default, item price level diganti menjadi USD, text code diganti menjadi PPN. Setelah itu klik OK. Lakukan hal yang sama pada Alinsky, PT Infora, PT S. Kemudian mengisi data supplier. Yang pertama, klik news, kemudian name PT Bumi, kemudian isi card ID dan address. Setelah itu klik buying details, di bagian purchase layout diganti menjadi no default, text code diganti menjadi PPN. Setelah itu klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama kepada PT Kemala, PT Pororo, PT Wita, dan Zahira. Lanjut mengisi data employer.
klik news, last name diketikkan dengan Namira, card ID diisi dan address. Kemudian currency disesuaikan di soal apakah IDR, USD atau SGD. Setelah itu klik OK dan buat data employee selanjutnya yaitu dengan nama Rustanto. Selanjutnya kita akan mengisi account opening balance. Pertama, klik setup, pilih balance dan account opening balance. Kemudian akan tampil seperti ini dan kita isi angka sesuai dari soal. Jika muncul seperti ini, klik calculate now. Kemudian klik OK. Selanjutnya, jika sudah mengetik itu tidak ada exchange-nya atau cash USD exchange itu tidak terisi, maka bisa diisi secara manual saja. Ini berlaku juga pada cash SGD exchange, bank USD exchange, bank SGD exchange, trade debtors USD exchange, dan trade debtors SGD exchange. Setelah semua angka dimasukkan, di bagian amount left to be allocated itu harus 0. Jika tidak 0, itu tidak balance dan harus cari di mana yang salah. Selanjutnya kita mengisi saldo piutang. Ada langkah-langkahnya: setup, menu balance, di customer balance. Dikarenakan di sininya currency-nya IDR, kita akan mengubah untuk mata uang yang pertama yaitu USD. Maka kita harus sesuaikan dulu currency-nya, kita ubah ke USD. Data yang pertama kita akan ubah yang PTKAP dengan mengklik add cell. Lalu kita enter saja dan mengganti nomor invoice-nya dengan ketentuan yang ada di soal. Tanggalnya mengikuti yang di soal dengan 27 bulan 12 2019. Untuk total including tax, kita input $85, tax code-nya menjadi NT atau tidak diganti. Jobnya P, kategorinya yaitu O. Kalau sudah seperti itu, kita klik record saja. Lalu yang kedua, sama caranya, kita akan menginput PTSH. PTSHM. Excel, kita enter.
Invoice-nya kita ubah sesuai soal. Tanggalnya juga mengikuti soal. 30 bulan 12 tahun 2019. Total including tax-nya diganti $55. Tax code PPN-nya tetap. Jobnya J, kategorinya O kalau sudah di record. Ini kita klik OK saja. Lalu kita lanjutkan dengan mata uang yang rupiah. Kita ubah yang Alinsky, Excel, lalu invoice-nya kita ganti sesuai soal. Tanggalnya juga sesuai soal. Yang total including tax-nya 20.500.000. Jobnya kemudian kita isi J. Kategorinya kita buat L. Lalu kalau sudah selesai di record. Lanjutkan dengan Rania, yang PT Rania. Klik enter. Invoice-nya mengikuti soal, tanggalnya yang sudah ditentukan soal. Lalu total including tax-nya kita ganti 7 juta rupiah. Jobnya P, kategorinya L. Lalu setelah itu kita record. Klik OK saja. Lalu currency-nya kita ubah ke Singapore Dollars. Kita input yang ada di currency Singapore Dollar, yaitu ada PT Infora, Excel, enter. Invoice yang mengikuti di soal, dengan data juga mengikuti sesuai yang di soal. Untuk total including tax-nya $80 Singapura, jobnya P dan kategorinya O. Lalu record. Selesai dan kita pilih OK. Kita klik menu setup, kemudian klik balance, lalu pilih supplier balance. Suppliernya kita pilih PT Bumi, kemudian klik Add Purchase, lalu kita tap. Nomor invoice-nya kita ubah menjadi INV03, tanggalnya kita ubah menjadi 30 Desember 2019, including tax-nya menjadi 750.000, tax code-nya menjadi PPN, lalu jobnya kita ubah menjadi P dan kategorinya menjadi L. Lalu klik record. Lalu pilih supplier summary, lalu supplier Zahira kita klik, lalu klik add purchase dan tap. Nomor invoice-nya kita ubah menjadi INV02, lalu tanggalnya menjadi 29 Desember 2019. Lalu including tax-nya menjadi 250.000, tax code-nya menjadi PPN, jobnya menjadi P, kategorinya menjadi L. Kemudian klik record dan muncul tampilan congratulations. Lalu kita klik OK. Sekarang currency-nya menjadi SGD. Supplier name-nya kita pilih PT Pororo. Kemudian add purchase dan klik tombol tab. Nomor invoice-nya kita ganti menjadi INV01. Kemudian tanggalnya kita ubah menjadi 30 Desember 2019. Including tax-nya kita isi $40. Lalu tax code-nya kita ubah menjadi PPN, jobnya J dan kategorinya O. Lalu record. Lalu pilih supplier Sumeri, lalu klik PT Wita, lalu pilih add purchase, kemudian kita tap. Nomor invoice-nya kita isi INV06, tanggalnya 29 Desember 2019. Including tax-nya $35, tax code-nya PPN, jobnya P, lalu kategorinya O. Lalu klik record.
Kemudian muncul tampilan Congratulations, lalu kita klik OK. Setelah selesai, kita ganti currency-nya menjadi USD, lalu kita klik PT Kemala dan Add Purchase, lalu kita tap. Nomor invoice-nya kita ganti menjadi INV04, tanggalnya jadi 30 Desember 2019, total including tax-nya menjadi $50, tax code-nya menjadi PPN, job-nya menjadi J, kategorinya menjadi O. Lalu klik record dan muncullah tampilan Congratulations dan klik OK. Setelah selesai kita klik close. Sekarang kita pilih inventory, kemudian klik item list, klik menu new, kita isi menu profile, item number-nya kita isi menjadi KLT, name-nya menjadi Lenovo ThinkPad X1 Fold, kemudian kita checklist semuanya, cost of sale account-nya kita ubah menjadi 51100 yaitu hardware purchase. Income account-nya kita ubah menjadi 41100 yaitu hardware. Asset account-nya kita ubah menjadi 12310 yaitu komputer. Klik menu buying details. Buying unitnya kita menjadi unit. Tax code-nya kita ubah menjadi NT. Klik selling details. Selling price-nya kita ganti menjadi Rp8.535.000. Selling unitnya kita isi unit, tax code-nya kita ubah menjadi NT, USD-nya kita ganti menjadi 605, SGD-nya kita ganti menjadi 819,5, level D, EF kita kosongkan saja. Setelah selesai kita klik OK. Sekarang kita pilih menu new, menu profil kita isi item number-nya menjadi KAC, name-nya Acer Chromebook 514. Kita checklist semuanya, klik menu buying details, kemudian selling details, selling price-nya kita ganti menjadi Rp14.747.000, USD-nya kita ganti menjadi 1.044,30, SGD-nya kita ganti menjadi 1414,50, level D, EF kita kosongkan saja. Setelah selesai klik OK. Kemudian kita bikin new lagi, klik menu profil, lalu item number-nya kita ganti menjadi CPM, name-nya menjadi Canon Pixma MP287, checklist semuanya. Yang akan kita ubah adalah asset account-nya menjadi 12320 yaitu printer, klik buying details, kemudian selling details, base selling price-nya kita ubah menjadi Rp575.000, USD-nya kita ubah menjadi 40,5, SGD-nya kita ubah menjadi 55,20, level D, EF kita kosongkan saja. Kita ubah lagi USD-nya menjadi 40,70. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian kita pilih new lagi. Profilnya kita ganti, item number-nya menjadi MGH, name-nya modem GSM Huawei 4G LTE, lalu kita checklist semuanya. Yang akan kita ubah adalah aset account-nya menjadi 12330 yaitu modem. Pilih menu selling details dan base selling-nya kita ubah menjadi Rp509.000. USD-nya kita ganti menjadi 36, SGD-nya menjadi 48,80. Level D, EF-nya kita kosongkan saja. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian klik close. Klik menu inventory, kemudian count inventory. Counted-nya kita akan isi Canon Pixma menjadi 5, Acer Chromebook menjadi 3, Lenovo ThinkPad menjadi 10, modem GSM menjadi 13. Klik adjust inventory, kemudian continue, dan klik opening balance. Inventory journal number-nya kita ubah menjadi IJ180001. Kemudian tanggalnya menjadi 1 Januari 2020. Memonya kita ganti menjadi inventory opening balance. Item number CPM kuantitinya kita ubah menjadi 13. Unit cost-nya Rp475.000. Item number KAC kuantitinya kita ubah menjadi 5. Unit cost-nya menjadi Rp8.135.000. Item number KLT
kuantitinya kita ubah menjadi 3, unit cost-nya menjadi Rp14.347.000. Item number MGH, kuantitinya kita ubah menjadi 10, unit cost-nya menjadi 400 juta. Maaf, maksudnya Rp400.000. Kemudian tekan tombol Ctrl R, dan ini adalah recap transaction and adjust inventory. Setelah selesai, lalu klik OK. Pilih menu Purchase, klik Enter Purchase, suppliernya kita pilih PT Pororo, klik Use Supplier. Terms-nya kita ubah menjadi COD, klik OK. Purchase-nya kita ganti menjadi FB030101. Tanggalnya menjadi 3 Januari 2021. Kemudian bill-nya kita isi 5, item number-nya kita pilih KLT, price-nya kita isi menjadi $779. Kategorinya kita pilih O. Setelah selesai kita pilih record. Klik cancel. Dan sekarang kita klik transaction journal. Klik menu purchase. Tanggalnya kita ubah menjadi 1 Januari 2019. Dan di sana sudah ada data yang kita isi tadi. Lalu klik close. Dan sekarang kita klik Pay Bills. Suppliernya kita pilih PT Pororo. Lalu klik Use Supplier. Akunnya kita ganti menjadi Bank SGD. Check numbernya kita isi menjadi BK030101. Tanggalnya menjadi 3 Januari 2020. Tanggal 3 Januari 2020, amount applied-nya kita ganti menjadi 4 juta. Maaf, maksudnya 4.284,5. Lalu klik menu amount, kemudian enter, kemudian klik Ctrl R, dan ini adalah recap transaction in pay bills. Kemudian klik OK. Setelah selesai, lalu klik record. Pilih modul pada purchase, lalu pilih enter purchase, pilih ke menu bill, uncheck list text exclusive, lalu suppliernya kita rubah jadi PT Bumi, lalu terminnya kita rubah menjadi a given of days, diskonnya 10. Diskon days-nya 10, balance-nya 30. Diskon payment-nya 2%. Sudah berubah. Kemudian purchase ID-nya kita rubah menjadi FB 030 102. Kemudian tanggalnya kita rubah menjadi 3 Januari 2020. Layoutnya kita ganti jadi item. Kemudian kita isi data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Bill-nya 7, item number-nya PHD. Price-nya 475.000.
Karena di sini ada PPN, maka teksnya kita rubah menjadi PPN. Kemudian jobnya kita ganti jadi P dan kategorinya menjadi L. Jika sudah sama, maka kita klik record. Modul yang kita pilih sama seperti tadi, yaitu enter purchase. Pilih ke menu bill, supplier yang kita pilih PT Pororo. Kemudian terminnya kita rubah menjadi COD. Purchase ID-nya kita rubah menjadi FB030101. Tanggalnya 5 Januari 2020. Layoutnya kita rubah menjadi item. Pastikan kita unchecklist teks inklusifnya. Karena ini fakturator, maka kita akan menambahkan dengan tanda minus. Nomornya yaitu Lenovo. Kemudian jobnya kita tambahkan dan kategorinya kita rubah. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita klik record. Kemudian kita akan pilih purchase register. Kita pilih yang returns and debit. Kemudian kita pilih receive refund. Lalu lakukan pengisian data pada kotak dialog settle return and debit. Lalu deposit to account-nya kita rubah menjadi bank SGD. ID-nya kita rubah menjadi BKM 001. Tanggalnya menjadi 5/1/20. Jika sudah, maka kita akan klik record. Maka tampilannya akan seperti itu. Kemudian kita close. Kita pilih modul purchase, lalu pay bills. Kemudian kita pilih nama supplier, yaitu Zahira. Kemudian kita pilih jenis akun yang ditentukan, yaitu Bank BCA IDR. Lalu ceknya kita ganti menjadi BK 100101. Tanggalnya menjadi 10 Januari 2020. Kemudian kita isi kolom amount applied-nya, yaitu 250. Maka lalu kita klik ke amount-nya, maka akan secara otomatis bila out of balance-nya sudah 0, maka kita akan klik record.
Pada transaksi berikutnya, kita akan pilih modul sales, lalu kita klik enter sales. Kemudian pilih ke menu invoice, unchecklist text inclusive-nya. Jika itu sudah terchecklist, maka kita akan unchecklist. Lalu layout yang kita pilih itu item. Nama customer yang akan kita pilih PT KAP. Terminnya kita rubah menjadi day of moon after IOM. Jika sudah berubah akan menjadi seperti ini. Lalu invoice-nya kita isi dengan FC 100101, tanggalnya 10 bulan 1 2020. Kemudian kita input data transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Item yang pertama yaitu Canon, maaf maksudnya Asar. Kemudian yang kedua kita pilih modem. Lalu jobnya kita tambahkan yaitu P dan kategorinya itu 0. Jika sudah sesuai, maka kita akan klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, maka kita akan pilih modul sales, lalu transaksi jurnal. Kita pilih tab sales, lalu sesuaikan periode tanggal transaksi yang telah kita input. Maka jika sudah sesuai, kita klik close. Pada modul kita pilih sales, enter sales. Kemudian layoutnya kita rubah menjadi service. Customer yang kita pilih, lalu kita pilih customer yaitu kita pilih pilirannya. Kemudian terminnya kita rubah menjadi COD. Kita klik OK. Jangan lupa teks inklusifnya kita checklist. Lalu invoice-nya kita rubah menjadi FC 120101, tanggalnya 12/1/20. Lalu kita input data transaksi sesuai bukti transaksi, yaitu service komputer. Akunnya 42500,
Amount-nya kita isi 500.000. Jobnya kita pilih yang J. Lalu PPN teksnya berubah menjadi PPN. Kategorinya kita rubah menjadi L. Jika sudah sesuai, maka kita akan klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, kita dapat dilihat dengan cara pilih modul sales, transaksi jurnal, lalu kita pilih tab sales, sesuaikan tanggal transaksi yang telah diinput, jika sudah sesuai, maka kita klik close. Transaksi berikutnya, kita pilih modul sales, lalu ke receive payment. Lalu, customer yang kita pilih, yaitu Rania. Deposit to account-nya kita rubah menjadi Bank BCA IDR. Kemudian ID-nya kita rubah menjadi FJ120101. Tanggalnya 12 Januari 2020. Kemudian kita input, lalu kita klik amount applied-nya, yaitu sebesar 500.000. Lalu kita klik kolom amount receive-nya, lalu kita klik tombol tab, maka out of balance-nya akan 0. Jika sudah 0, maka kita klik tombol record. Lalu untuk melihat data transaksi, kita pilih transaksi jurnal, kita pilih yang tab receive. Jika sudah sama, maka kita akan klik close. Untuk transaksi selanjutnya kita masuk ke tab sales, lalu receive payment. Untuk customer, kita pilih PT SHM. Untuk account-nya kita isi dengan cash USD. Lalu selanjutnya kita isi ID-nya dengan R120102. Untuk tanggalnya kita pakai 12 Januari 2020. Lanjut kita isi amount applied-nya senilai 55 US dollar. Lalu klik amount receive-nya, dia akan otomatis isi sendiri. Selanjutnya record. Untuk transaksi selanjutnya masih di sales, tapi sekarang pilihnya ke enter sales. Lalu kita pilih customer-nya, kita isi dengan PT KAP. Untuk terms-nya kita ganti menjadi day of month after EOM. Balance due-nya kita ganti menjadi 10 TH sesuai dengan yang di soal. Untuk diskonnya kita kasih 0 sesuai dengan arahan yang di soal, lalu klik OK.
Jika tampilannya sudah seperti ini berarti sudah betul. Lalu kita sekarang isi invoice-nya menjadi FJ130120. Tanggalnya juga kita ganti menjadi tanggal 13 Januari 2020. Untuk layoutnya juga kita ganti menjadi item. Karena di sini retur, jadi kita menggunakan minus 1. Kita pilih description-nya modem karena yang di retur ini modem. Price-nya udah otomatis keisi. Untuk job-nya kita isi dengan P dan kategorinya O. Jika udah, kita record. Karena ini retur, jadi kita harus ke self register terlebih dahulu. Kita pilih yang return and credit. Lalu apply to sell. Jika udah, kita isi ID-nya menjadi FJ FJ 00 menjadi J 000001. Lalu tanggalnya kita ubah menjadi 13 Januari 2020. Kita klik Mount Apply yang di tanggal 10 Januari 2020. Dia otomatis sudah terisi nominalnya. Jika out of balance-nya udah 0, berarti itu udah benar. Kita tinggal record aja. Untuk transaksi selanjutnya, kita masih dengan sales, lalu enter sales. Customer-nya kita pilih PT Infora. Terms-nya kita ganti menjadi day of month after EOM. Balance due-nya kita ganti menjadi 10 dan diskonnya kita ganti menjadi 0 sesuai dengan yang di soal. Kalau udah seperti itu tampilannya, kita bisa lanjut isi invoice. Invoice-nya kita isi menjadi FJ150101. Tanggalnya menjadi 15 Januari 2020. Jangan lupa kita ubah juga layout-nya menjadi item. Sheet-nya kita isi 4. Untuk itemnya kita pilih yang Canon karena dia beli printer. Jobnya kita isi dengan P. Lalu untuk yang kedua, shift-nya kita isi dengan 2 dan itemnya yang dibeli itu modem. Jobnya sama, kita isi juga dengan P. Untuk kategorinya kita isi dengan O. Lalu kita pilih Red SGD. Kita ubah transaction exchange-nya menjadi 10.500.
Jika sudah, klik OK. Jika sudah semuanya, kita klik record. Lalu cancel dan kembali ke tab awal. Untuk transaksi berikutnya, kita pilih account, lalu record journal entry. Kita isi general jurnalnya menjadi KK strip 160101. Tanggalnya kita ubah menjadi 16 Januari 2020. Untuk memo kita isi biaya telepon Januari, lalu akun yang muncul di sini adalah untuk di debit telepon dengan nominal 1.550.000, dan untuk yang di kredit yaitu cash IDR senilai sama 1.550.000 juga. Jika out of balance-nya udah 0, maka kita bisa isi kategori dengan L. Untuk memastikannya lagi, kita bisa ngecek, yaitu dengan memencet Ctrl R, dia akan muncul tampilan seperti ini, dan kita bisa cek lagi apa udah benar. Jika semua udah benar, kita bisa klik aja OK, lalu record. Untuk transaksi berikutnya masih sama, masih di record journal entry. Kemudian kita ganti general jurnalnya dengan KK 250101, dan tanggalnya juga kita ganti menjadi 26 Januari 2020 dengan memo gaji karyawan bulan Januari atas nama Nova. Untuk akun yang muncul di debit yaitu wages and salaries, dan kreditnya Bank BCA IDR. Senilai Rp3.900.000 di debit, dan kreditnya juga sama Rp3.900.000. Jika out of balance-nya udah 0, kita isi kategorinya menjadi L, lalu record dan cancel. Transaksi ini juga masih sama, masih di record journal entry. Lalu pilih currency IDR. Kita pilih yang USD, dan kita ganti transaction exchange-nya menjadi 14.500. Kalau udah, kita bisa klik OK aja. Untuk general jurnalnya sama tanggal kita samain sama yang di soal isi, dan memonya yaitu gajian karyawan bulan Januari atas nama Ridwan.
akun yang muncul untuk debitnya juga masih sama seperti transaksi sebelumnya, yaitu wages and salaries. Dengan nominal $268 dan akun yang muncul di kreditnya yaitu cash USD karena ini transaksi menggunakan mata uang US dollar. Kreditnya juga sama, nominalnya $268. Jika out of balance-nya udah 0, maka kita isi kategori menjadi O. Jika sudah, kita record, lalu cancel. Untuk transaksi ini kita ke banking, spend money. Untuk account-nya kita ke bank BCA IDR. Check window-nya kita isi menjadi BK strip M strip 0001. Tanggalnya yaitu 27 Januari 2020. Untuk memonya yaitu kita isi dengan transfer bank dari bank BCA IDR ke akun cash IDR. Dan sekarang kita isi amount-nya sesuai dengan yang di soal, yaitu Rp4.200.000. Akun yang muncul yaitu cash IDR. Lalu kita klik di amount-nya, dia udah otomatis keisi sendiri. Jika out of balance-nya udah 0, kita isi kategorinya menjadi L. Jika semuanya sudah sesuai, maka kita record. Klik tombol account, lalu pilih record journal entry. General jurnalnya kita isi menjadi GJ310101. Tanggalnya kita ubah menjadi 31 Januari 2020. Memonya kita isi menjadi depresiasi store equipment bulan Januari. Nomor akunnya kita isi menjadi 1110. Debitnya kita isi menjadi Rp1 juta. Nomor akun yang kedua kita isi menjadi 1120. Kreditnya menjadi Rp1 juta. Kategorinya L. Setelah selesai baru kita record. Selanjutnya kita ke inventory, lalu adjust inventory. Inventory journal number-nya diganti menjadi IJ310101. Tanggalnya diubah menjadi 31 Januari 2020. Untuk memonya diisi dengan persediaan yang hilang, kode MGH. Untuk item numbernya kita pilih yang MGH atau modem GSM Huawei. Quantity-nya yaitu -2, unit cost dan account diisi dengan kosong, dikosongin aja nominalnya. Jika sudah, record,
dan cancel. Selanjutnya kita pilih menu account lalu transaction journal. Untuk date from-nya kita ubah menjadi 1 Januari 2020 dan tanggal to-nya kita ubah menjadi 30 Desember 2021. Lalu kita pilih yang all. Lalu kita pilih yang tanggal 16 Januari 2020, lalu klik kanan delete. Selanjutnya kita ke transaction journal lagi. Kita pilih yang all. Karena ada kesalahan tanggal, jadi kita ganti yang tanggal 3 Januari 2020 itu seharusnya tanggal 5 Januari. Kita klik aja, lalu kita tinggal ganti date-nya menjadi 05/01/2020. Dan untuk jurnal name-nya juga kita tambahkan menjadi Purchase Retour PT Pororo. Jika sudah, klik OK. Lalu close. Sekarang kita mau lihat ke bagian laporan-laporan di report lalu account. Kita pilih yang account transaction accrual. Kita ubah bulannya menjadi Januari to Januari. Tanggalnya juga kita ubah menjadi 01 Januari 2020 to 31 Januari 2020. Setelah sudah, kita langsung aja display. Setelah di display, kita langsung send to PDF dan kita simpan di PT Mona Lisa. Jika sudah, langsung save. Lagi diproses dan close. Sekarang kita mau ke income statement accrual. Itunya udah kita ubah Januari to Januari, tanggalnya udah benar. Sekarang tinggal klik display. Setelah di display muncul ini income statement-nya. Untuk Pilih menu report, kemudian pilih kolom account, pilih income statement accrual, klik display, pilih menu close terlebih dahulu, pilih menu standar balance sheet, kemudian klik display, klik close. Pilih menu banking, pilih statement of cash flow, kemudian klik display, kemudian pilih close. Analisis, kita close lagi. Analisisnya kita pilih yang sales, pilih close. Bulannya kita ganti menjadi Januari, klik OK. pilih tab sales untuk melihat diagram penjualan. Jika sudah, close. Lalu pilih tab margin untuk melihat tabel margin yang telah dihasilkan. Jika sudah, close.
Sekian tutorial ABSS Premiere V20 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.